Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah pengembangan aplikasi game. Pada modul ketiga ini, kita akan membahas tentang animation, sound, dan effect pada Unity. Berikut adalah prototype modul 3 atau hasil akhir yang akan kita coba kejar ya untuk materi hari ini. Jadi di sini model gamenya adalah endless run side scrolling. Nanti kita terapkan animasi, kemudian ada, basic gameplay dari materi unit 2, sedikit animasi, kemudian nanti kita akan tambahkan particle effect dan juga sound. Nah, kemudian di sini, juga ada game over ya, yang bisa kita terapkan ke dalam game. Walaupun di sini memang kita belum ada UI, tapi memang kita lebih fokus ke penerapan sound effect, kemudian juga dengan animasi. Oke, kita langsung aja mulai seperti biasa. Untuk starter filenya ada di LMS ya, ada 2, 2022 dan Unity 6, silakan dipakai salah satu. Oke, langsung aja kita buat project baru via Unity Hub. Oke, langsung kita buat di folder prototype 3 untuk prototype 3 project, kita menggunakan Universal 3D Core ya untuk Unity 6. Untuk Unity 2022 atau 2021 silakan pakai yang built-in ya. Oke. Nah, di sini ukuran filenya memang lebih besar di atas 10 mega, walaupun memang cuma 11 mega sih. Jadi di situ saya berikan link untuk download ya, nanti berupa, prototype 3 starter file, kemudian silakan langsung aja diekstrak ya. Setelah itu nanti kita import ke dalam project kita. Oke. Nah, ups, oke. Nah, ini layout-nya masih menggunakan, dari materi unit 2, tapi silahkan apabila teman-teman ingin menggunakan layout-nya sendiri atau yang default layout, dipersilahkan ya. Oke, seperti kemarin, apabila project kita sudah terbuka, kita langsung aja double klik Unity package yang sudah kita ekstrak dari starter file ya. Oke, langsung aja di sini saya double klik, maka langsung otomatis kita akan kebuka window untuk import Unity package. Langsung aja klik import. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, setelah kita import, cari folder scenes, kemudian buka prototype 3. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, layout-nya. Walaupun di sini muncul warning ya, kalau cuma sekedar warning, bukan error, kita bisa klik clear aja, kalau dia nggak persisten, nggak masalah ya. Oke, di sini kita punya, 1 buah gambar background, kemudian di sini adalah, ground-nya. Untuk deteksi tanahnya, kemudian di sini di hierarki ada main camera, directional light, ground, dan, background. Nah, untuk background sendiri kita bisa rubah ya, mau tampilan kotak kecil kayak gini. Ya cara ngerubahnya tinggal di bagian hierarki background diklik, kemudian di bagian sprite renderer di situ ada sprite background town, kalau saya klik, nah di situ ada pilihan nature atau city. Jadi ada 3 ya, silakan teman-teman pilih salah satu. Oke, ini hanya berupa sprite ya. Jadi kalau kita mau cari filenya sendiri ada di, course library di bagian, source file, kemudian ada di tekstur. Ini dia ya, untuk gambar aslinya. Jadi ukurannya 2048 dikali 341 atau 342. Jadi kalau teman-teman mau, misalnya ngedesain background level sendiri bisa. Nah, cuma yang perlu diperhatikan di sini sebenarnya gambarnya sendiri perulangan ya. Jadi ada 2 gambar yang sama, dibuat berkali-kali. Oke, silakan dipilih salah satu aja. Di sini mungkin saya pakai yang background city. Nah, kemudian kalau sudah fix untuk, background-nya, kita sekarang nge-setup player kita ya.
Nah, lihat di folder course library di bagian karakter ya, di situ ada farm atau town. Ya di sini gambarnya mirip Minecraft memang ya untuk desain karakternya, karena memang masih untuk basic aja, game low poly. Silahkan pilih sesuaikan dengan background misalnya farm, ada karakter bertipe, kebun gitu ya, farm. Kemudian ada bertipe, kota gitu ya, di sini ada pegawai konstruksi, anak punk, budak korporat, kemudian juga ada pegawai medis. Silahkan ya pilih. Nah, untuk memunculkan ini sebenarnya teman-teman tinggal, seperti ini ya, pilih salah satu karakternya di bagian inspektor. Ada double slash di sini, sorry, ada double garis di sini tinggal diklik drag. Jadi kita bisa preview karakter kita di sini. Oke, mungkin karena di kota, saya pakai yang ini aja deh, mungkin yang dasinya berwarna merah gitu ya. Oke, langsung aja saya klik drag ke arah hierarki. Nah, kemudian saya cari dia di bagian scene, saya klik karakternya dan saya pencet F untuk fokus. Oke, nah di sini karakter kita ngadep belakang ya. Oke, di sini kameranya nggak perlu kita setting karena sudah di-setting secara manual ya, sorry, secara otomatis dari file, yang kita ekstrak sebelumnya. Nah, yang perlu kita atur di sini adalah arah, karakter kita karena nanti kan dia bakal terus-terusan seperti berlari ke arah kanan. Jadi kita perlu rotasi di sumbu Y sebanyak 90 derajat. Jadi saya ketik aja 90. Nah, di bagian Y ya, di situ kelihatan sekarang karakter kita melihat ke arah kanan. Nah, selain itu kita juga perlu untuk merubah namanya ya jadi player. Oke, saya klik, kemudian bisa klik kanan di situ dan rename ya, kasih nama player. Kemudian saya kasih rigid body ya, karena kita nanti akan menggunakan sedikit fisik untuk gravitasi. Kemudian juga kita tambahkan box collider karena nanti ada mekanisme dia, didetek bakal nabrak. Nah, box collider yang kita baru buat nanti akan terlihat di bawah karakternya, jadi kita perlu atur. Ya di sini, ada center dan size, jadi kita naikin di bagian centernya dulu, ya. Oke untuk, biar presisi saya rubah sudut pandangnya dulu ke arah 2D kayak gitu ya. Saya zoom in, kita tepatin sekitar 1,5, kemudian size-nya sendiri mungkin yang penting sampai kaki gitulah ya, nggak usah terlalu presisi. Mungkin ini saya kecilin, kemudian ini juga saya kecil, klik drag aja ya, oke. Kira-kira ini dari sisi samping, saya lepas 2D-nya ya. Saya kembali ke 3D, sekarang lihat dari arah sumbu X, kemudian saya klik bagian sini, biar jadi isometrik. Oke, kalau dari arah sini sepertinya udah cukup ya, mungkin saya kecilin lagi sedikit deh, biar lebih presisi. Oke, jadi di sini 2,92 untuk size-nya dan center 1,42. Mungkin dari sumbu X-nya juga perlu saya besarin size-nya, ya, mengukur besar lebar tangannya sih, ya kalau mau tepat hitbox ya. Nah, kemudian di bagian Z ini, box collider-nya lebih besar jadi kita kecilin ya. Ups, bukan di center tapi size. Oke, jadi biar istilahnya sih tepat gitu kalau nabraknya nggak nabrak dulu padahal harusnya nggak nabrak. Box collider-nya kita buat rada presisi seperti ini ya. Oke, trigger-nya jangan dicentang karena kita ingin ada collision ya, ingin ada interaksi secara fisik. Jadi trigger jangan dicentang. Oke, setelah kita rubah player, kemudian kita kasih rigid body, kasih box collider. Sekarang, kita kasih script dengan nama player controller ya. Oke, langsung aja diklik lagi ke folder aset, kemudian klik kanan, create folder, kita buat folder dengan nama scripts. Kemudian kayak kemarin klik kanan, klik kanan create mono behavior script bisa di sini atau script mono behavior script. Jadi ini sama ya, biar cepet aja. Isi nama player controller. Oke,
player, kita kasih script player controller langsung ya. Oke, sama halnya kayak yang kemarin-kemarin, di sini kita akan, mengontrol player menggunakan script ini. Namun, logik di belakang game ini ya, kalau kita lihat contoh di awal game tadi, sebenarnya player hanya diam di tempat. Jadi yang bergerak itu adalah background-nya. Jadi seperti ini saya contohin ya. Kalau background-nya saya gerakin ke arah sumbu X ya, ke kiri, lihat di sini. Jadi seakan-akan karakter kita maju ke depan ya, seperti itu. Oke, tapi ini bisa habis. Nanti kita buat logic di mana, gambarnya bakal ke-reload kembali ke posisi yang kita inginkan setiap kali sudah melewati batas. Ya, jadi akan memberikan ilusi seakan-akan player kita terus berlari ke arah kanan. Ya, jadi yang perlu dikontrol dari player kita hanya lompatan ke atas. Nah, untuk lompatan ke atas yang dipengaruhi oleh gravitasi, kita perlu mendeklarasikan variabel bertipe data rigid body. Nah, untuk hal ini langsung aja kita deklarasikan variabelnya ya, private rigid body untuk tipe data rigid body dengan nama variabel player RB. Oke. Nah, kita kan sudah menambahkan komponen rigid body ya dari, objek player kita di sini ya. Kita akan, memanggil suatu method dengan nama add force ya. Add force ini adalah turunan dari rigid body ya. Jadi kita akan memberikan gaya dorong ke arah yang kita butuhkan. Ya, sebelum itu kita perlu, menginisialisasi dulu nilai dari player RB ya. Jadi kita inisialisasi dia di method start, seperti ini, langsung aja player RB get component rigid body ya, agar ini salah, player RB get komponen rigid body ya. Jadi kita inisialisasi bahwa variabel player RB ini menyimpan komponen rigid body. Nah, kemudian kita ingin memberikan gaya dorong ya, karena kita ingin membuat lompat, maka gaya dorongnya ke atas. Ini sebagai contoh langsung aja saya coba player rb.addForce ya. Nama metodenya adalah addForce ya, adds a force to the rigid body ya, literally. Jadi kita seperti memberikan gaya dorong. Nah, mau ke arah mana gaya dorongnya? Yaitu ke arah atas, jadi vector3.up. Nah, kita kali dengan misalnya di sini saya kasih 1000 gitu ya. Oke, gaya dorongnya 1000 ke atas. Nah, bisa dibayangkan sekarang ya, ini saya lihat ke atas, kalau saya play, karakter kita akan langsung menghilang ke atas, kayak gitu ya. Ini mungkin saya jangan play maximize, unfocus aja. Sorry, play focus aja. Saya play sekali lagi, lihat di bagian scene, dia bakal kedorong ke atas dan jatuh lagi ke bawah. Jadi gaya dorongnya cuma sekali ya. Oke, namun kita pinginnya kan, gaya dorongnya itu setiap kali kita menekan tombol. Biasanya untuk lompat di keyboard, biasanya pakai tombol spasi. Oleh karena itu, kita simpel aja akan membuat suatu, kondisi sederhana dengan menggunakan if ya. Apabila kita menekan, eee, tombol spasi ya, input dot get key down ya, ingat kan yang kemarin? Dan kemudian keyword-nya adalah untuk spasi ya sudah pasti space ya, seperti itu. Kemudian kita copy paste aja ini ke dalam sini. Nah, namun di sini kita akan menggunakan, parameter yang berbeda ya. Jadi di sini parameternya biar gayanya itu lebih spesifik berdasarkan ukuran berat dari objek tersebut, nggak 1000 begini, kita ganti dengan 10, tapi kita rubah, tipe mode force-nya ya, gaya dorongnya adalah force mode dot impulse ya, yang menandakan bahwa ada an instant force impulse to the rigid body using its mass. Jadi menggunakan massa dari objek tersebut ya. Jadi, di sini kita tahu bahwa massa objeknya adalah 1. Jadi 10 pun anggapannya kayak 10 kali lipat dari objek tersebut. Ya simpelnya sih kita coba aja langsung ya nanti. Impulse pakai yang besar ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman cek lagi, kalau udah habis force mode dipencet dot, di situ ada force, ada acceleration ya, untuk percepatan, ada impulse, ada velocity change. Ya,
Yang velocity ini apa namanya, ignore masanya, impuls, tapi yang kita butuhkan adalah impuls ya. Silahkan nanti teman-teman coba explore ya tentang, force mode impulse. Nah, sekarang kita coba balik, kalau saya pencet spasi, setinggi apa lompatannya ya. Oke. Nah, problemnya adalah sekarang kalau saya pencet spasinya sebelum dia mendarat, kita akan terus bisa terbang. Ya, bukan ini mekanik yang kita inginkan. Nanti mekaniknya kita pingin dia hanya bisa melompat pada saat menyentuh lantai ya. Nanti kita akan buat logic biar bisa melakukan hal seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengatur juga, seberapa tinggi, lompatannya dengan menambah variabel, gaya lompatan. Kemudian juga kita akan membuat variabel yang dapat mengontrol gravitasi. Langsung aja, jadi kita deklarasikan secara publik biar kita bisa rubah nanti di inspektor, public float jump force untuk gaya lompatannya, kemudian public float gravity modifier untuk memodifikasi, besaran gravitasi. Secara, eee, apa namanya, secara native ya, gravitasi memang diatur oleh physics engine dari Unity. Secara nyata juga memang gravitasi percepatannya adalah 9,81 ya untuk gaya gravitasi. Jadi di sini kita menggunakan namanya gravity modifier, kita seakan-akan mengali kecepatan, gravitasinya ya, atau percepatan ya bahasa yang lebih tepat. Jadi langsung aja di sini ya, physics.gravity ini adalah metode untuk memanggil, eee, gravitasi ya atau variabelnya sih, ya. Gravitasi hanya bisa di-get atau di-set ya. Jadi di sini kita akan langsung aja kita kali sama dengan gravity modifier. Ya, default-nya nanti gravity modifier-nya 1 sih. Jadi seakan-akan kita 9,81 dikali 1. Tapi kalau mau lebih, gaya gravitasinya lebih kuat, kita kali dengan nilai yang lebih tinggi. Tapi kalau gaya gravitasinya pengen lebih kecil, lebih tidak menarik ke bawah, kita bisa kali dengan angka di bawah 1. Oke. Nah kemudian, setelah kita masukkan gravity modifier, kita tinggal rubah si angka 10 ini jadi, variabel jump force ya. Nah, dari sini kita bisa nge-tweak, ketinggian lompatan. Ya, cuma perlu diperhatikan di sini bahwa si physics gravity itu dirubah setiap kali method start, jadi nggak bisa secara real time ya. Di sini tujuannya biar gamenya nggak terlalu banyak kalkulasi ya. Jadi kalau misalnya gravitasinya kita rubah secara real time, istilahnya akan memakan processing power yang, lebih berat dari seharusnya. Nah, kita langsung aja di sini kasih nilai dulu ya, jump force-nya 10 kayak tadi, tapi gravity modifier-nya, mungkin kita jadiin 1. Ya, kalau bisa dilihat di sini, kita play. Kalau jump force mungkin kita bisa secara real time rubah ya, misalnya di sini jump force-nya saya jadiin 24 dan saya lompat, dia bakal lompat tinggi banget. Tapi kalau gravity modifier saya rubah sekarang, tidak akan mempengaruhi apapun, karena ingat method start hanya dipanggil sekali di awal. Jadi kalau kita mau melihat efek dari gravity modifier, sebaiknya kita rubah sebelum kita play. Misalnya di sini jump force-nya saya biar 10 tapi gravity modifier-nya saya rubah jadi 2 misalnya gitu ya. Sekarang, bisa dibilang 9,81 dikali 2 untuk percepatan gaya gravitasi. Jadi kalau saya lompat sekarang, lompatannya jadi lebih pendek ya. Nah, silakan teman-teman nanti, explore ya untuk perubahan nilai di sini, jump force-nya tapi tetap kita bisa rubah, misalnya kalau kayak gravity modifier 2. Oke, tapi mungkin biar kita nggak terlalu lama nge-tweaking nilai, saya biarin aja jump force-nya 10 dan gravity modifier-nya 1, biar kita bisa move on untuk selanjutnya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, player kita bisa double jump, triple jump, bahkan terus-terusan sampai jump, ke langit gitu ya, nggak turun-turun. Oleh karena itu kita perlu variabel tambahan bertipe data boolean, tujuannya adalah apabila player kita menyentuh tanah, maka dia ada di, true di atas tanah gitu, selain itu dia false, nggak di atas tanah, ya. Jadi kita buat variabel bertipe data boolean ya, public bool
is on ground. Secara literal, apakah si karakter kita sedang di tanah? Default-nya adalah true, oke? Nah, kemudian kita ingin merubah is on ground ini jadi false apabila kita sudah lompat. Ingat bahwa pada saat kita lompat, kita neken tombol spasi kan. Jadi kita bisa memastikan bahwa setiap kali kita melompat, maka is on ground jadi false, ya. Seperti itu, langsung aja kita rubah jadi false setiap kali kita lompat. Nah, kemudian, ingat bahwa ada suatu metode yang dapat memeriksa suatu objek itu bersentuhan dengan objek yang lain. Nah, perlu diperhatikan di sini ya, objek ground punya box collider dan juga objek karakter kita, si player juga punya box collider. Jadi, sebenarnya setiap kali si ground bersentuhan dengan karakter, kita bisa memanggil suatu metode dengan nama onColliderEnter, yang di mana, metode ini akan di-call setiap kali ada sentuhan terhadap objek yang, memiliki komponen tersebut. Jadi langsung aja di sini, di player controller, kita bisa panggil onCollisionEnter. Nah, ingat kemarin kita pakai onTriggerEnter ya untuk yang, apa namanya, makanan yang nyentuh hewan, karena di situ kita pakai is-trigger, di mana kalau pada saat box collider yang is-trigger-nya dicentang, di situ dia tetap mendeteksi adanya collision, adanya tabrakan, tapi secara fisik nggak bersentuhan. Sedangkan di sini kita menggunakan on collision enter karena dia nggak pakai is-trigger, tujuannya juga biar objek kita nggak jatuh ke tanah ya. Jadi pada saat misalnya saya rubah ini jadi is-trigger, maka si player akan tebus dari ground karena dia secara fisik tidak, berinteraksi. Ya, on collision enter tujuannya untuk mendeteksi collision yang bersentuhan secara fisik ya. Jadi langsung aja pada saat si player bersentuhan dengan objek apapun ya di sini ya, belum spesifik. Di sini dia bersentuhan dengan ground harusnya ya, maka is on ground-nya akan kembali menjadi true. Oke, kita coba ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan karena kita is on ground kita deklarasikan sebagai variabel, public, lihat di sini, ini menyatakan bahwa default sebelum kita play dia true, sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi kalau saya klik play sekarang, ya, setiap kali saya lompat dari tanah maka dia jadi false, ya. Kalau sentuh tanah lagi dia kembali lagi jadi true. Dan kalau saya mencoba lompat pada saat di langit, ya sekarang, ups, masih bisa ya. Oke, karena ya, is on ground-nya saya harusnya di sini. Ya, saya sudah rubah jadi false, tapi kondisinya belum saya rubah. Ya, oke. Nah, kita perlu menggunakan namanya operator AND ya. Operator AND itu menggunakan double ampersand ya. Jadi makanya di sini walaupun kita sudah buat variabel boolean is on ground true dan jadi false, tapi kondisinya belum terpenuhi. Jadi kita perlu merubah selain menekan tombol spasi, objek, player kita juga harus ada di tanah, yang dinyatakan oleh boolean is on ground true, ya. Hal ini akan memenuhi syarat dia hanya bisa lompat apabila menyentuh tanah ya. Jadi sekarang kalau saya pencet spasi dan saya berusaha pencet spasi terus, dia nggak bakal bisa lompat lagi kalau belum is on ground-nya belum jadi true, ya. Oke, semoga dimengerti untuk ampersand atau kondisi AND ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat, objek obstacle ya. Seperti biasa, pasti harus ada obstacle di dalam suatu game biar gamenya challenging. Nah, di sini karena, bentuknya kota mungkin ya, kita lagi di city gitu, mungkin ada kabel galian kah gitu ya, atau ada cone ya, kita bisa pilih salah satu. Mungkin saya pakai yang, ini aja ya, prop barrier, langsung aja saya masukin ke hierarki. Nah, kemudian kita posisikan di bagian, kanan ya. Nah, kita pengen kan dia nanti spawn-nya itu bukan di dalam layar ya, tapi di luar layar. Jadi kalau saya geser ke sini, lebih jauh lagi mungkin kalau bisa biar nggak tiba-tiba munculnya mungkin lebih jauh, di sekitar 2500. Ini diingat ya, X 25, Y 0, dan Z 0 karena tujuannya nanti
dia akan, spawn di sini dan kemudian bergerak ke arah kiri. Kita kasih nama obstacle ya, klik kanan, rename obstacle, oke. Nah, ingat bahwa dia perlu, dipengaruhi oleh physics dan juga memiliki, apa namanya, rigid body dan box collider. Jadi kita langsung aja tambahin box collider, kita buat box collider-nya sesuai dengan ukuran objeknya, ya, oke kira-kira seperti itu. Oke. Nah, dari arah depan udah oke juga. Nah, kita tambahin rigid body juga ya, rigid body. Oke. Nah, apabila, rigid body sudah ada, box collider juga sudah ada, sekarang kita buat script juga ya, dengan nama move left. Tujuannya untuk menggerakkan objek ke arah kiri ya, untuk memberikan ilusi karakter kita berlari terus ke arah kanan. Nah, script move left ini dimasukin aja ke objek obstacle, seperti itu, ya. Nah, kemudian buat folder prefab, create folder prefabs, ya. Karena nanti si objek obstacle ini akan dipanggil berkali-kali ya, akan diinstansiasi berkali-kali, yang kemudian setiap diinstansiasi dia akan bergerak ke arah kiri. Jadi langsung aja, objek obstacle yang sudah kita berikan box collider, rigid body, dan move left kita masukkan ke dalam folder prefabs, dan kemudian kita klik original prefab. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, oke, kemudian kita coba langsung buat script-nya. Script Movelab tadi, simpel ya, kita tinggal pakai, translate aja, kemudian kita deklarasikan suatu variabel untuk menyimpan kecepatan gerak ke kirinya. Jadi pakai private float speed, saya kasih langsung nilai 30 di sini misalnya, ya. Kemudian di update kita pakai transform.translate ya, kemudian parameternya adalah vector3.left karena bergerak ke arah kiri, ya. Kita kali dengan time.delta time dan juga kita kali dengan variable speed. Oke, kita lihat langsung sekarang play. Ya, seharusnya sekarang obstacle akan bergerak ke kiri, tapi belum ada interaksi apapun ya, cuma lewat doang dan itu pun si ininya obstacle-nya bakal terus ke arah kiri. Belum ada interaksi apapun ya. Nah, sama halnya juga dengan background. Ya, background ini kita juga kasih script move left ya. Oke, background saya kasih script move left. Jadi sekarang background-nya juga ikut bergerak ke arah kiri, memberikan ilusi bergerak ke arah kiri ya. Nah, cuma background-nya di sini bisa habis. Nanti kita akan buat logic agar background-nya nggak habis ya. Oke, nah selanjutnya setelah kita sudah buat dia jadi prefab, kita perlu membuat suatu objek untuk spawn manager ya, sama kayak di unit 2 yang lalu. Di sini kita cukup untuk satu objek obstacle aja sih. Kecuali teman-teman mau buat kayak kemarin, obstacle-nya random ya, bisa ganti-ganti, silahkan. Logiknya dari unit 2 bisa digunakan untuk di sini. Sini langsung aja saya create empty spawn manager. Sama, saya buat script dengan nama yang sama juga. Di sini biar enak aja untuk position-nya. Setelah saya buat objek spawn manager tadi, saya klik titik 3 di sini, saya klik reset biar tepat di 000 lagi. Nah, kemudian di folder script saya klik kanan create menu behavior spawn manager. Oke, langsung, script spawn manager saya pasang ke game object spawn manager. Oke, nah kita buka script-nya. Nah, di script ini kita perlu mendeklarasikan variabel untuk prefab obstacle ya. Jadi langsung aja public game object obstacle prefab. Oke. Nah, kemudian kita juga perlu menyimpan variabel lokasi spawn-nya ya. Ingat dari unit 2 juga yang lalu sama private vector3 karena lokasinya berupa vector3, spawn post untuk spawn position. Kita langsung kasih nilainya new vector3. Tadi ingat ya, obstacle ada di 2500. Jadi langsung aja vector3
25,0,0 dan kemudian kita kasih titik koma. Oke. Nah, untuk mencoba kita langsung aja di method start ya. Ini langsung saya instantiate. Oke, obstacle prefab, kemudian parameter lokasi spawn-nya, kemudian parameter rotasi objeknya ya, .transform.rotation. Oke, nah jadi setelah kita pastikan script itu sudah kita tulis, maka obstacle yang di hierarki bisa kita hapus. Nah, sekarang kalau saya klik play, harusnya akan muncul obstacle juga. Nah, nggak muncul ya, karena kita belum menginisialisasi objeknya. Ingat ini, error yang sangat biasa muncul ya, karena memang, kita bukan melakukan inisialisasi di, script, tapi harus via inspektor. Jadi, ingat spawn manager butuh prefab game object obstacle prefab. Jadi di sini prefabs obstacle drag ke bagian situ, langsung sekarang save dulu dan saya klik play. Seharusnya sekarang obstacle prefab bakal nongol. Nah, seperti itu ya. Oke, tapi cuma sekali ya. Nah, sekarang kita akan buat logic di mana, eee, objek obstacle-nya akan muncul secara interval. Ingat metodenya adalah invoke repeating. Nah, untuk menggunakan metode invoke repeating, kita perlu membuat metode sendiri dulu ya, yang, berhubungan dengan proses instansiasi. Jadi langsung aja kita buat void spawn obstacle ya, yang berisi instantiate dari spawn. Jadi saya tinggal cut aja di situ. Nah, kemudian kita panggil metode invoke repeating dengan parameter, eee, metodenya ya, karena string ingat ya, jadi kita harus pakai, tanda petik spawn obstacle seperti itu. Kemudian harus ada 2 parameter lagi yaitu parameter start-nya dan parameter repeat time-nya. Oleh karena itu kita perlu deklarasikan 2 variabel baru yaitu private float start delay, kita kasih waktu 2 detik aja untuk awal mulai persiapan gamenya. Kemudian kita kasih, repeat rate-nya juga setiap 2 detik, ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pengen buat dia jadi lebih menarik ya, repeat rate-nya ini mungkin bisa dirubah sebenarnya, ya bisa dibuat lebih dinamis. Cuma nggak apa, ini untuk basic dulu aja, langsung aja kita masukkan parameter kedua adalah start delay, parameter ketiga adalah repeat rate. Ya, sekarang harusnya si obstacle akan dipanggil berkali-kali setiap 2 detik ya. Kita coba play. 1, 2 nongol, 1, 2 nongol. Lompatannya ini sepertinya terlalu tinggi ya, jadi nanti kita harus atur biar nggak setinggi itu. Nah, oke di sini lihat karakter kita mengalami perubahan ya, karena, istilahnya dia masih bisa berputar atau bergerak di sumbu yang lain. Nah, sebaiknya memang, istilahnya biar karakter kita nggak terjungkal gitu ya, kita perlu mengunci dia pada beberapa aksis. Ya, kita klik player, kita bisa kunci dia di constraint pada komponen rigid body. Klik constraint, kemudian di sini kita bisa freeze position dan rotation. Ingat bahwa karakter kita tetap butuh, sumbu Y ya untuk lompat. Jadi yang perlu kita kunci adalah sumbu X, sumbu Z, untuk rotasi X, Y, Z ketiganya ya biar nggak keputar. Jadi sekarang kalau saya play dan karakter saya nggak sengaja nabrak gitu ya sedikit bagian, dari objek manapun, dia bakal tetap berdiri tegap ke atas. Kecuali nanti ada animasinya gitu ya. Oke. Nah, jadi seakan-akan kayak nggak ada tabrakan sama sekali malah ya, nggak apa-apa sih. Karena memang secara, kita akan mendeteknya secara codingan untuk, apa namanya, tabrakan antar obstacle dengan player ya. Oke, sekarang sudah aman untuk info repeating-nya. Nah, oke, selanjutnya adalah kita ingin membuat si background juga, berulang-ulang ya. Jadi kan dia tetap bergerak juga tadi ke arah kiri ya. Nah, logiknya adalah gambar ini kan
istilahnya 50% gambar yang sama ya, di tengah-tengah. Jadi kita seakan-akan bisa, setelah dia berjalan setengah, dia akan kembali lagi ke situ, jalan lagi gitu ya, kembali lagi, jalan lagi, jalan lagi. Jadi seakan-akan ada perulangan di situ, tapi nggak, apa istilahnya, perulangannya itu sangat smooth. Oke. Nah, gimana caranya kita bisa tahu dia harus tepat di tengah ya? Nah, hal ini kita perlu lakukan, via script. Oke, kita tambahin, khusus untuk background dengan nama script baru ya. Kita buat script ini folder script, create mono behavior script dengan nama repeat background. Ya, sesuai nama kelasnya, tujuannya untuk nge-repeat background. Klik di hierarki background, kemudian masukkan script repeat background sebagai komponen. Oke, kita buka script-nya. Nah, di sini tujuannya adalah kita akan menggerakkan dia, eee, sorry, yang menggerakkan kan, script move left ya, tapi kita di sini, di script repeat background-nya mendeteksi apakah dia sudah bergerak sebanyak 50% ke kiri. Apabila iya, kita akan me-reset posisinya kembali ke awal. Ya, oleh karena itu kita perlu menyimpan, informasi, start position-nya, ya. Kita buat variabel dengan nama private vector tree start pos, ya. Kemudian kita, variabel start pos ini akan menyimpan informasi position dari background kita sekarang. Langsung aja di start pos, oke, sama dengan transform dot position. Nah, kemudian sekarang di update kita harus mendeteksi apabila sudah sebanyak, eee, 50% dia bergerak ke kiri, maka dia harus kembali ke start position lagi. Nah, sebenarnya kalau kita hitung kasar ya, misalnya di sini titik tengahnya saya geser ke kiri ya, ini X-nya 45, kalau saya geser ke kiri, nah kira-kira di sini 45 ke -15 berapa, sekitar -60 lah ya. Ya, -60 atau -50 lah. Oke, jadi kita bisa buat suatu metode kasar dulu aja, if transform.position.x ya, karena kita ingin mendeteksi, di X dia sudah bergerak sejauh mana, lebih kecil dari start position.x dikurangin 50 gitu ya, atau tadi 60 ya, maka kita ingin transform.position-nya sama dengan start pos, kembali lagi ke awal ya, seperti itu. Oke, bisa sih kita coba presisiin secara manual gitu ya. Nah, cuma perhatikan di sini kalau saya asal masukin nilai, background-nya emang bakal kembali ke awal, oke, tapi kelihatan nggak di situ rada perpindahannya kayak kepaksa gitu, tek gitu, tek gitu. Oke, istilahnya repeating-nya itu nggak rapi. Nah, sebenarnya ada satu metode yang menyimpan informasi lebar gambar. Ya, kalau kita lihat kan pada saat kita buat box collider ya, di objek manapun, baik di sini di ground maupun di player, kita punya informasi size, ya. Oke, kebetulan untuk objek-objek yang bersifat plane atau datar begini pada saat kita buat dia, punya komponen box collider, secara otomatis size-nya itu akan mengikuti objek tersebut. Sebagai contoh seperti ini, saya klik objek background, kemudian saya tambahin komponen box collider, maka kalian bisa lihat di situ komponen, box collider-nya yang berwarna hijau akan memenuhi area gambar dan kita tahu sekarang ternyata size-nya adalah 112,8. Logiknya adalah saya tinggal bagi 2 X ini ya, kemudian saya masukkan nilainya ke sini, ya kan? Maka akan terlihat flawless perpindahannya. Tapi kalau saya manually hitung ini kan, kurang, ini ya, kurang efektif. Nah, simpelnya adalah kita tinggal ambil nilai tersebut ya. Jadi, kita perlu deklarasikan satu variabel baru untuk menyimpan setengah dari, eee, lebar gambar. Jadi langsung aja private float repeat width ya, seakan-akan kita akan mengulang lebar, dari background, langsung di method start.
kita inisialisasi dia dengan komponen box collider. Ya, yang, eee, kita akses langsung variabel size spesifik X, kemudian kita bagi 2. Ya, logiknya seperti itu. Jadi kita ambil lebar X-nya, kemudian kita bagi 2, yang kemudian kita tinggal ganti nilai 60 ini jadi repeat width. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat background-nya, oke. Nah, lebih flawless ya. Di sini kelihatan berulang, tapi di dalam game-nya nggak kelihatan perulangannya ya. Nah, karena itu tepat 50%. Nah, ini pun hanya bisa terjadi apabila gambarnya memang, tepat gitu ya, istilahnya perulangannya itu memang rapi, 50% gambar yang sama diulang lagi di sebelah kanannya. Oke, jadi nanti kalau teman-teman misalnya mau melakukan hal yang sama bisa seperti itu logiknya. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat suatu logic di mana ya, player akan game over pada saat bertabrakan dengan obstacle, ya. Jadi bukan hanya, bertabrakan dengan ground aja. Dalam artian di sini begini, jadi, kalau kita menggunakan on collision enter aja, kita akan mendeteksi tabrakan dari berbagai macam objek, ya. Nah, tapi kalau kita ingin spesifik pada objek tertentu, kita harus menggunakan namanya tag, ya. Kalau teman-teman lihat di inspektor ada tag di situ. Jadi kita bisa menambahkan tag, tujuannya adalah untuk mengetahui mana yang ground, mana yang enemy, mana yang obstacle, di mana nanti dengan menggunakan informasi tag ini kita bisa menyesuaikan codingan kita. Dia tabrakan sama objek apa sih? Apabila bertabrakan dengan obstacle, maka kita game over. Sedangkan kalau kita bertabrakan sama ground, kita bisa lompat lagi, kayak gitu sih, ya. Jadi bisa membuat logic yang lebih spesifik. Oleh karena itu, hal pertama yang kita lakukan adalah klik di bagian tag, kemudian kita add tag dulu. Kita buat tag tambahan, di sini ada tags list is empty, empty, kita klik plus, kemudian new tag, yang pertama adalah obstacle, nah kemudian yang kedua adalah ground, ya. Untuk memastikan bahwa player kita menginjak ground dan menabrak obstacle, kita harus kasih tag yang berbeda. Setelah kita buat tagnya, pastikan si objek obstacle yang ada di prefab di sini, kita kasih tag obstacle, oke, ya. Kemudian ground yang di sini ya, kita kasih tag ground, seperti itu. Pastikan ya, ini harus sesuai. Nah, setelah itu sekarang kita bisa membuat kondisi game over. Jadi setiap kali, karakter kita nabrak obstacle, kita akan game over. Tapi kita masih pakai console dulu aja ya. Di sini, sekarang kita buka script, ini ya, player controller. Buka script player controller, kemudian kita tambah satu variabel baru yang menyimpan game kita sudah game over atau enggak, ya. Simpelnya adalah langsung kita pakai boolean ya, dengan nama game over, default-nya game over pasti false ya. Kalau game over kan game over-nya true, gamenya udah beres. Ya karena kita gamenya baru mulai jadi game over-nya false. Nah, di on collision enter kita buat sekarang jadi lebih detail, oke? Caranya seperti ini, ya. Langsung aja kita detect if, ya, collision, ya ingat bahwa parameter collision, tipe data collision ini memang, dengan variable collision menyimpan objek yang sedang bertabrakan dengan player. Jadi player kan bisa bertabrakan dengan ground, bisa bertabrakan dengan obstacle. Pada saat dia bertabrakan, dia akan mengakses variabel, yang ada di objek yang sedang bersentuhan atau bertabrakan dengan objek yang kita, memiliki script ini. Jadi langsung aja, if collision dot game object dot compare tag. Ini adalah metode yang dapat digunakan untuk mengecek tag dari objek yang sedang bersentuhan dengan kita. Jika objek yang bersentuhan dengan kita itu memiliki tag ground, ya, untuk tag harus string ya. Ingat harus case sensitif, jangan sampai salah. Jika tabrakannya dengan ground, maka kita tinggal masukin script is on ground jadi true, inget ya. Nah, kemudian selain itu kita pakai else if, kalau ternyata
tabrakannya dengan objek yang memiliki tag obstacle, ya, maka kita akan merubah game over-nya jadi true, kayak gitu. Dan kita akan mengirim di konsol debug.log game over, ya. Logiknya, apabila kita bertabrakan dengan ground, maka kita merubah is on ground jadi true. Tapi kalau kita bertabrakan dengan obstacle, maka kita game over. Oke, kita lihat aja langsung sekarang di play-nya. Oke, lompat. Ya, sekarang kalau nabrak langsung jadi game over, gemai over ya, typo. Oke, ini jadi game over. Oke, itu untuk kondisi game over kita, tapi lihat dari tadi masih sangat sederhana ya. Jadi kita pingin pada saat game over, nanti, si background-nya berhenti bergerak ke kiri dan juga si obstacle-nya pun berhenti bergerak ke kiri. Jadi kita perlu menambahkan script, tambahan ya di script move left. Nah, karena kondisi, eee, game over ini ada di di kelas player controller, kita perlu akses, variabel tersebut ya via script lain. Nah, di sini di move left kita perlu inisialisasi dulu, perlu deklarasi dulu kelasnya ya, si player controller dengan tulisan ini player controller script, kayak gitu. Kemudian kita pingin ambil komponen, eee, player controller-nya, ya. Nah, di sini kita deklarasikan player controller-nya sebagai private. Pada saat kita mendeklarasikannya dengan akses modifier private, maka kita nggak bisa inisialisasi via inspektor. Oleh karena itu, kita bisa menginisialisasi dengan metode yang dengan nama metodenya adalah GameObject.find, ya. Jadi langsung aja di sini player controller script equal GameObject ya, G-nya besar, dot find, kemudian di sini ada parameter string untuk nama, objeknya di hierarki ya, yaitu player. Kemudian kita panggil, komponennya get component player controller. Jadi di sini kita akan mengambil komponen player controller dari game object player. Oke? Ya, semoga make sense. Jadi kita akan mengambil player controller dari game object player yang dicari via GameObject.find. Ini fungsinya akan menginisialisasi via script objek yang ada di hierarki. Oke, langsung aja di method update pada saat kita tahu, eee, script player controller yang sudah kita bisa akses, maka kita bisa mengambil variabel game over. Ya, di sini kan kita menggerakkan ke kiri semua objek apabila gamenya belum game over ya. Jadi kita tambah kondisi aja if player control script dot game over equal false ya, kalau belum game over, maka kita boleh menggerakkannya ke kiri, oke? Sekarang kalau saya play, ya ini bergerak semua kiri, kemudian sekarang nabrak, tak, semua berhenti bergerak kiri. Problemnya adalah ini masih ke cloning ya, kelihatan di situ obstacle-nya bertambah terus. Nah, ini perlu kita handle juga ya. Oke, selanjutnya adalah kita ke script spawn manager. Di script spawn manager sama kita perlu deklarasikan kembali player controller dengan nama variabel player controller script, seperti itu. Kemudian sama kayak tadi ya, saya bisa aja langsung copy paste yang ada di move live ini biar cepet. Oke, oops sorry. Ini saya copy, save di spawn manager, kita deklarasi juga sama, kita inisialisasi di start. Untuk memanggil player control sama juga di sini kita hanya mau spawn obstacle-nya apabila gamenya belum over. Jadi if player control script dot game over equal false, maka kita boleh
instantiate. Tapi kalau enggak, maka kita nggak boleh melakukan proses instansiasi obstacle. Oke, ini mungkin boleh dihapus lah metode ini nggak perlu. Oke, sekarang kalau kita play, kembali di sini. Oke, nabrak dan nggak ada obstacle baru yang muncul ya. Oke. Nah, sekarang Eee, sesuai dengan di unit 2 lalu bahwa nanti kan ada objek yang bakal kelewat ya pada bounce tertentu. Misalnya di sini saya sebagai contoh aja, misalnya saya hindari salah satu obstacle lompat. Nah di situ lihat obstacle-nya masih ada terus-menerus ya. Di situ dia nggak ke-delete. Jadi kita perlu menambahkan suatu, metode baru untuk mendeteksi bahwa suatu objek melewati batas. Nggak harus metode sih, kita pakai kondisi aja. Kondisinya ada di move left ya. Nah, kita akan menggunakan hal yang sama seperti di unit 2. Jadi kita kasih private float. Nah, di sini kalau saya gerakin player S saja ya ke kiri misalnya, di sini sebenarnya udah keluar dari layar ya -5. Tapi biar lebih aman saya taruh di mungkin -15 lah ya. Pada saat suatu objek di -15, kita akan menghapus objek tersebut. Jadi private float left bound sama dengan -15 kayak gitu ya. Kemudian kita kondisikan. Jadi, apabila suatu objek, di mana objek tersebut ya melebihi posisi dari left bound ya, jadi kurang dari left bound ya, dia akan di-destroy. Nah, cuma perhatikan di sini kalau saya langsung nyatakan seperti ini ya, maka yang kehapus bukan hanya, eee obstacle-nya. Ingat bahwa move left ini juga diakses oleh background. Jadi kalau saya begini aja, background-nya juga kehapus. Jadi ada kondisi kedua, di mana kondisi keduanya adalah si game object yang, memiliki komponen, move left ini juga memiliki tag sebagai obstacle, kayak gitu, ya. Jadi itu adalah fungsi dari tag ya. Jadi kita bisa spesifik memberikan kondisi tambahan. Objek tersebut tag-nya apa? Kayak gitu loh. Jadi sekarang kalau objek tersebut melebihi batas left bound -15 dan juga memiliki tag, eee, obstacle, maka dia akan dihapus dari, scene game ya. Oke, selanjutnya, kita akan menambahkan animasi ya. Dari tadi kan dia cuma kayak berdiri doang diem gitu ya, nggak seru gamenya. Nah sekarang kita akan bahas sedikit tentang animation ya. Oke, jadi, sebenarnya dari unit 2 lalu juga ya, bahkan di unit 1, sebenarnya di situ si object player punya komponen animator ya. Kita bahas sedikit tentang animasi di, Unity. Jadi, di Unity harus, ada komponen animator apabila ingin ada animasi di dalam pergerakan karakternya, ya. Nggak hanya karakter sih, berbagai macam objek yang penting ada, komponen animator. Di situ bisa jadi ada animasinya. Nah, suatu komponen animator harus ada animator controller-nya dan juga harus ada avatarnya untuk objek yang, humanoid ya. Ya sebenarnya yang animal juga sama sih ada avatarnya ya. Anggapan kalau bisa dibilang sih avatar ini tulangnya, controller ini adalah state machine-nya. Oke, kita coba langsung buka controller. Untuk yang lain mungkin kita cuekin dulu aja. Oke, kalau saya klik di sini, kelihatan di situ FBX Animation ada simple character. Ini adalah animator controller, ya. Teman-teman bisa lihat di situ inspektor animator controller ya. Kalau saya double klik, maka akan membuka tab animator. Ini saya buka lebih jelas lagi. Untuk bergerak di sini tinggal tahan middle mouse ya. Oke, di sini ada 2 tab ya, ada tab parameter dan ada tab layer. Nah, di sini memang animasinya udah dibuat, lebih dulu ya, cuma ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu.
Nah, pertama di sini layer movement ya. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah state machine berbentuk tree ya. Jadi ada finite state machine, di mana state machine-nya terbatas, di situ ada entry point-nya, kemudian yang berwarna oranye adalah state default-nya. Jadi, sebenarnya di sini si karakter kita akan langsung masuk ke animasi idle pada saat kita mulai game. Jadi kalau saya klik play di sini misalnya ya, jadi kelihatan, di sini dia memang nggak ada animasi apapun sih, ya karena memang idle sendiri sifatnya dia cuma diem doang, idle ya, oke. Nah, sedangkan yang kita inginkan adalah dia langsung berlari karakter kita, ya. Nah, di sini teman-teman lihat dari idle ada walk static, ada run static, ada walk, sama ada run, oke. Nah, di sini setiap state yang lain selain idle, ya bahkan idle ini pun sebenarnya ada animasi idle-nya. Jadi kalau teman-teman klik suatu state ya, misalnya di sini saya klik state-nya, kemudian ada di bagian inspector ada motion, saya klik di bagian situ, ya akan kelihatan animation clip. Ini namanya adalah file animation clip, yaitu klip yang menyimpan animasi dari suatu objek 3D. Kalau saya klik, nah kemudian di bagian sini ada kelihatan preview animasinya, ya. Kalau saya klik play, maka kelihatan di situ dia berjalan di tempat. Ya, ini untuk walk static dan ini untuk run static. Jadi kita akan menggunakan animasi run static ini di dalam game kita ya, agar dia kelihatan lari. Nah, dari setiap state yang ada di animator controllers, di situ ada tanda panah ya, yang menyatakan transisi perpindahan dari satu state ke state yang lain. Nah, bisa diperhatikan di sini, perpindahan state ini ada parameter atau kondisi yang harus dipenuhi agar terjadi perpindahan. Misalnya dari idle ke walk static, di sini ada panahnya, dari idle ke walk static, harus ada kondisi di mana static B, ya variabel static B harus menjadi boolean-nya jadi true, kemudian speed f-nya lebih besar daripada 0,25. Ya, maka dari idle akan berpindah ke walk static. Nah, kemudian dari walk static ke run static, ya harus dipenuhi speed f lebih besar dari 0,5, maka nanti dari walk static akan berubah jadi run static, kayak gitu ya. Nah, sebaliknya juga bisa seperti itu. Jadi silakan teman-teman nanti coba, di-explore ya lebih jauh tentang, animasi di sini. Nah, cuma yang perlu saya tekankan lagi di bagian condition, ini dari mana nilainya? Nilai ini ada di parameter. Ya, di sini secara, ini kita bisa rubah ya parameter-parameternya seanggapan kayak variabel di scripting. Cuma variabel yang ada di animator ini dia, istilahnya dideklarasikan hanya via komponen animator. Jadi kalau kita mau akses ini pun harus via, variabel bertipe data animator ya. Nanti kita akan akses juga. Tapi di sini sama halnya dengan, di script ada variabel integer, ada boolean, ada juga float. Nah, cuma perbedaannya di sini ada juga variabel bertipe trigger, ya. Trigger itu, literalnya pelatuk ya. Jadi kita kayak cuma sekali aja dieksekusi dan dia akan kembali lagi ke kondisi awal. Berbeda halnya kalau boolean kan dia kalau true akan selamanya true selama kita belum berubah jadi false. Sedangkan kalau trigger pada saat sekali dijalankan dia akan kembali lagi ke kondisi awalnya. Seperti itu ya. Nah itu anggapan kayak misalnya kita panggil animasi lompat dan dia akan kembali lagi berlari setelah nyentuh tanah, kayak gitu ya. Oke, silakan dieksplor lagi tentang animator kalau teman-teman tertarik. Intinya ini menggunakan teknologi AI sederhana sih dulu ya, pakai, tree, yaitu untuk finite state machine. Nah, oke, langsung aja. Hal pertama adalah kita ingin merubah variabel speed f jadi satu karena logiknya adalah di sini karakter kita nggak mulai dari jalan dulu ke lari ya, kecuali memang kita pengen buat ada transisi dia jalan dulu ke lari, bisa aja. Cuma di sini kita langsung aja biar cepet, kita buat dia berlari dari awal. Oleh karena itu, perhatikan di sini run static, eee, harus speed f-nya itu lebih besar dari satu. Jadi speed f saya jadiin satu di sini di bagian parameter speed f satu. Oke. Nah, kemudian di run static, ya saya klik kanan, ya state run static saya klik kanan, kemudian saya set sebagai default state. Nah, tujuannya agar dari awal di play, si karakter kita akan langsung berlari, seperti ini.
Kalau sudah saya rubah, saya play, kelihatan di situ? Dia akan berlari dari awal. Nah, problemnya adalah dia akan tetap berlari walaupun di udara. Walaupun udah nabrak juga tetap berlari. Oke, nanti kita akan rubah state-nya ya, dari run ke drive atau mungkin ke jump juga. Oke. Oke, selanjutnya ya, kita ingin setiap kali dia melompat, kita akan ada transisi dari run ke jump ya. Jadi kalau teman-teman ke bagian layer jumping, di situ ada perpindahan dari run ke running jump ya. Jadi kalau saya klik di sini running jump, oke, nanti dia bakal lompat seperti itu ya. Oke, langsung aja kita akan melakukan proses transisi ini via script ya. Jadi ingat bahwa, kita kan punya animator controller ini pada, komponen animator ya. Jadi kalau teman-teman lihat di player, komponen animator ada, animator controller ini. Jadi langsung aja di script player controller, kita akan deklarasikan suatu variabel untuk menyimpan komponen tersebut. Langsung aja private animator player anim, kayak gitu ya. Oke, langsung kemudian selanjutnya kita akan memanggil komponen animator controller. Jadi langsung aja player anim equal get komponen animator, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita ingin membuat perpindahan dari lari ke lompat. Ya, kalau kita lihat di sini untuk perpindahan dari lari ke lompat perlu kondisi dengan nama jump trig. Ingat itu ya, lihat ya. J-nya besar, ada underscore trig. Jadi, kita untuk lompat, kita kan punya kondisi ya, keycode dot space. Ya, pada saat kita pencet spasi dan pada saat is on ground-nya aktif atau true, maka kita bisa melompat. Nah, di sini pada saat ini kita bisa langsung memanggil animasinya dengan nama player anim dot set trigger ya, karena ini bertipe data trigger. Kemudian pakai parameternya string jump underscore trig ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat saat play ya, saya pencet spasi, ada animasi lompat. Cuma di sini kelihatan animasi lompatnya terlalu cepat. Saya masih di udara tapi lompatannya, udah beres animasinya. Nah, untuk me-adjust animasi lompatnya kita bisa, akses di bagian running jump ini ya. Speed dari animasi lompatnya kita bisa, lambatin ya, biar lebih lama animasinya berjalan. Jadi lompatannya bisa kelihatan lebih bagus. Nah, cuma ini pun bisa teman-teman tweak dulu ya, istilahnya mungkin jump force-nya dikecilin kah, gravity modifier-nya ditinggiin kah, biar lompatannya nggak terlalu lama di udara. Di sini mungkin saya jadiin gravity modifier 1,5 ya, biar nggak terlalu lama di udara. Coba lagi saya play, lompat. Nah, ini lompatannya nggak terlalu tinggi. Nah, cuma animasinya kelihatan ya, dia udah mulai lari di udara. Oke, jadi mungkin saya coba rubah di running jump speed-nya jadi 0,7 lah coba ya. Kemudian saya play. Oke, lompat. Oke. Nah, cuma di sini belum nyentuh banget ya. Oke, animasinya kurang lama. Mungkin saya jadiin 0,65. Oke, mungkin ini udah cukup sih kayaknya. Oke, sekarang kalau saya play lompat. Nah, ya nggak apa-apa ya, rubah kaki sedikit seakan-akan kayak dia siap-siap lari lagi. Nggak apa-lah ya, nggak usah terlalu tepat, cukup sepertinya, animation speed-nya 0,65 untuk kelihatan kayak dia lompat tepat mendarat di tanah, kemudian lari lagi. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat animasi dia mati pada saat nabrak obstacle. Ya, di sini ada 2 jenis animasi mati ke layer, di situ ada kondisinya alive ya. Untuk pindah ke death, di situ dia perlu 2 kondisi di mana death boolean-nya jadi true, kemudian death type-nya integer equal 1 atau 2. Jadi di sini ada 2 jenis animasi mati, ya.
Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau saya klik play, ini mati yang pertama jatuh ke belakang, mati yang kedua dia jatuh ke arah depan. Teman-teman bisa pilih salah satu ya. Jadi langsung aja di sini, untuk kondisi mati kita tahu bahwa pada saat kita nabrak obstacle kita akan game over. Nah, jadi kita akan cukup panggil, 2 variabel ini ya di bagian, kondisi ini, else if. Pada saat dia menabrak obstacle, kita akan game over, kemudian kita akan memanggil player unnamed set bool, ya kita karena ini bertipe data boolean, jadi that underscore b jadi true, oke. Dan yang kedua adalah player unnamed dot set integer, that type D sama T-nya besar ya, integer, value-nya adalah satu atau 2 ya, terserah mau pakai animasi mati ke belakang satu atau mati ke arah depan 2. Jadi pilih salah satu aja. Oke, sekarang kalau saya play, maka kalau nabrak, sekarang saya akan mati langsung seperti itu game over. Tapi problemnya adalah saya masih bisa lompat, mayatnya bisa lompat ya. Oke. Nah, untuk menghindari hal ini kita perlu tambah kondisi ya. Jadi di mana, ingat bahwa kita punya variabel boolean dengan nama game over ya. Jadi kita bisa tambahkan kondisi apabila kondisinya enggak game over ya, ya. Jadi kalau kondisinya enggak game over, karena ingat game over false kan, kalau enggak game over berarti jadi true. Jadi selama kondisi game over-nya, masih false ya, maka kita masih bisa lompat. Tapi kalau sudah jadi true game over-nya, maka kita udah nggak bisa lompat lagi, ya. Simpelnya seperti itu, oke. Jadi sekarang kalau kita mati, mayatnya nggak bisa lompat ya. Oke, lompatin dulu. Nah, sekarang kalau mati, mayatnya nggak bisa lompat. Nah, situ udah ada animasi lompat dan juga ada animasi mati ya. Oke, nah sekarang kita udah di penghujung materi. Nah, biar gamenya lebih asik, kita akan menambahkan particle effect sama sound effect, ya. Nah, di sini ada ada objek partikel. Ada 2, pertama adalah explosion untuk, pada saat kita mati, ya. Jadi di sini caranya simpel banget, kita tinggal drag drop partikelnya ke dalam hierarki. Nah, di sini bisa lihat, ya, pada saat kita menambahkan suatu objek partikel di dalam hierarki, di situ akan muncul tab particles. Jadi kita bisa restart, ya. Jadi kalau teman-teman ingat yang materi pernah nggak sih kita ya, partikel system yang ada di Blender kah, atau partikel system yang ada di After Effects ya, mirip seperti itu ya, jadi di sini ledakannya pun berbentuk, yang nggak terlalu ribet ya. Sebenarnya partikel system sendiri banyak digunakan di dalam game ya, misalnya seperti asap, seperti api, seperti listrik kah, atau efek-efek lain yang, kelihatan random. Dalam, suatu film bahkan animasi, particle system akan sangat membantu memberikan visual effect. Nah, di sini mungkin kita buat yang sederhana aja, ya. Saat kita masukin hierarki, pastikan posisinya 0 ya, di X, Y, maupun di Z. Nah, tujuannya nanti biar particle system-nya itu tepat di, bawah karakter kita. Nah, jadi di sini, teman-teman sebenarnya bisa rubah macam-macam ya. Di sini kan warnanya sorry, harusnya nggak usah di-play dulu. Ya, untuk melihat partikelnya kita cukup restart. Nah, misalnya di sini pingin, jangan warna putih nih, misalnya, ledakannya nanti warna merah gitu ya, saya rubah start color-nya jadi merah, kemudian saya restart, nah di situ jadi ledakannya nanti warna merah ya. Nah, gravity modifier akan mempengaruhi arah gravitasinya, di sini 0,5 -0,5 biar dia ledakannya ke atas ya, bukan ke bawah, nggak ketarik gravitasi. Nah, kemudian di sini ada lifetime, ada start speed, dan seterusnya. Silakan teman-teman kalau misalnya tertarik untuk menggali lebih jauh tentang komponen bisa dipelajari ya. Di sini untuk mempersingkat waktu saya persingkat aja. Langsung aja si explosion smoke saya jadiin child dari player ya. Oke. Nah, kemudian
eee, kita akan, pastikan si metode explosion smoke ini hanya dipanggil sekali pada saat nabrak obstacle, ya, logiknya seperti itu. Ya, oke, langsung aja. Kita mengetahui bahwa particle system ini, memang child dari player ya sekarang, tapi tetap kita harus inisialisasi via inspektor. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja saya deklarasikan public particle system ya, kemudian dengan nama explosion particle. Kemudian, simple ya, inget kan dari tadi pada saat kita, eee, mainin particle system-nya, kita tinggal klik play gitu ya, play. Kita cukup play sekali aja. Variabel play ini juga bisa kita panggil via scripting. Jadi kita ingin manggil variabel play setiap kali kita menabrak obstacle, ya. Langsung aja kita inisialisasi dulu di player, kita masukkan partikel yang ada di sini ya, sini, oke. Kemudian di sini on collision, ya, pada saat menabrak obstacle, selain dia merubah game over jadi true, player animenya jadi, true juga, dance-nya juga kita panggil animasinya, kita perlu memanggil explosion particle dot play, seperti itu. Ya, jadi sekarang setiap kali kita menabrak obstacle, kita lihat ya, lari, lompat, nah nabrak, duar. Ya, ada explosion effect ya, jadi lebih menarik. Nah, selanjutnya sekarang ada dirt splatter, ini sama saya masukin langsung ke hierarki. Nah, ini seakan-akan kayak ada kotoran gitu loh, pada saat dia lari ada efek-efek tanah muncrat ke belakang saking cepetnya dia lari. Seperti itu kira-kira ya. Posisinya saya nolin semua dulu, sebenarnya terserah kalian sih kalau mau posisiin dia di sini, rada atas juga boleh-boleh aja. Cuma di sini biar mempersingkat waktu, langsung aja, sama kayak tadi, si partikel ini saya masukkan di player. Nah perbedaannya adalah partikel yang ini ada dicentang bagian looping ya, karena dia akan berulang kali muncul, ya, dia nge-looping partikel effect-nya dibanding sama yang explosion. Explosion ini nggak looping, cuma sekali aja, ya. Kalau Earth splatter bakal diulang-ulang terus dan kemudian perbedaannya, yang smoke dia nggak dimulai dari awal, yang smoke hanya dipanggil pada saat, menabrak obstacle. Sedangkan yang dirt splatter bakal dimulai terus-menerus, saat play on awake ya, pada saat di-play dia langsung memancarkan partikelnya ke belakang. Nah, problemnya adalah, yang perlu kita handle harusnya partikel, dirt ini hanya muncul pada saat berlari di tanah kan, jangan sampai kayak gini, pada saat kita lagi lompat, masih ada efek tanah muncrat dari kaki kita ya, harusnya efek ini hanya muncul di akhir, pada saat nyentuh tanah. Apalagi ini, harusnya efek ini juga berhenti pada saat kita mati. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita handle. Nah, sama halnya kayak tadi, kita perlu deklarasiin dulu public particle system, yang ini kita kasih nama dirt particle ya, dirt particle. Nah, sama halnya dengan, metode play, ada juga metode stop. Jadi bisa kita bayangin, kita play, kita stop, ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan metode ini untuk mendeteksi kapan dia play dan kapan dia stop. Simpelnya kita ingin dia nggak ada play pada saat kita melompat di udara, jadi kita langsung aja ini ingat kita, eee, langsung aja di sini dirt particle dot stop ya, pada saat kita di udara, kemudian kembali lagi ada pada saat kita nyentuh tanah ya, dot play. Nah, satu lagi pada saat kita sudah mati ya, pada saat nabrak obstacle, jangan ada lagi punceratan tanah. Oke, seperti itu. Ya, kita cek dulu.
sekarang saya play. Oke. Ups. Nah, di sini sama, problemnya kelihatan ya, the variable dan particle has not been assigned. Jadi kita perlu, inisialisasi dulu ya. Smoke-nya sudah dan partikelnya belum. Langsung aja klik play. Sekarang kalau lompat, ya pasirnya hilang ya. Efek pasir muncrat ke belakangnya hilang setiap kali lompat dan juga pada saat mati. Oke. Nah, yang paling terakhir kita tambahin sound effect sekarang ya. Jadi biar gamenya menarik, kita perlu ada suara ya, dari unit 1, 2 kemarin juga nggak ada suara, jadi gamenya rada sepi. Nah, di sini ada folder sound, di dalam subfolder music ada 3 jenis audio. Ya, ini bisa dicoba di-play, ya, ada 3 jenis. Oke, bisa pilih salah satu. Ya, ini untuk background music, BGM. Nah, untuk background music biasanya dia dimasukkan ke dalam kamera. Jadi kalau teman-teman cek di main kamera, di situ ada audio listener, dan kita bisa untuk nge-play suatu audio, kita bisa nambahkan komponen namanya audio source. Ya, simple, kita tinggal masukkan saja salah satu jenis audio yang kita ingin sebagai background music ke dalam variable audio source pada komponen ya, pada komponen di sini. Langsung aja, kayak gitu. Pastikan play on awake ya, karena kita ingin suaranya mulai dari awal, seperti ini. Oke, luar. Oke. Nah, perlu diperhatikan di sini loop-nya juga dicentang ya, jadi istilahnya biar lagunya nanti pada saat sudah beres bakal ngulang lagi dari awal lagunya ya. Lagunya bakal mengulang terus-menerus, pastikan, loop dicek. Nah, selanjutnya adalah kita ingin ada efek suara melompat dan ada efek sedikit pada saat karakter kita nabrak obstacle. Ini ada di SFX. Ada crash, ada jump, ya. Oke, ada 3 jenis untuk tabrakan dan ada 3 jenis untuk lompatan. Nah, cuma di sini kondisinya adalah suara sound effect nggak kayak background music ya. Background music kan atau ambience itu bisa terus-terusan diputar di belakang layar. Ya istilahnya sih dia bakal muter terus tanpa ada interaksi secara langsung dari gamenya. Sedangkan kalau, suara sound effect misalnya tabrakan ini hanya boleh di-play pada saat karakter menabrak obstacle. Ya, sama halnya juga jam, hanya boleh di-play pada saat karakter kita melompat. Oleh karena itu kita perlu spesifik, istilahnya mendeklarasikan mereka sebagai variabel, kemudian kita script bagaimana kondisi tersebut dipenuhi. Ya, jadi hal pertama di player controller yang harus kita lakukan adalah mendeklarasikan, eee, variabel bertipe data audio clip ya. Yang pertama adalah dengan nama crash sound ya. Ada crash sound, yang kedua public audio clip jump sound. Jadi ada 2. Nah, pada saat kita sudah deklarasikan, langsung aja kita inisialisasi via inspektor biar nggak kelupaan. Oke, silakan pilih salah satu crash sound di, variable crash. Ya, ini jump juga, ini asal masukin aja deh. Ya, pastikan crash di crash sound, jump di jump sound. Nah, kemudian kita balik lagi. Nah, ingat untuk suara lompatan, ya suara lompatan ya sudah pasti pada saat lompat kan, ya itu di sini. Jadi kita langsung aja panggil variabelnya. Oke, yang perlu diperhatikan adalah tadi kan di main kamera kita perlu ada komponen audio source ya. Sama halnya di sini player pun juga harus ada komponen audio source apabila ingin memainkan audio. Perbedaannya adalah kita nggak perlu masukin audio resource di sini karena audionya lebih dari satu kan ya. Ada suara lompat, suara tabrakan, nggak kayak, di main kamera tadi background musik cuma satu audio dan itu pun, di loop. Di sini untuk di player kita nggak perlu aktifkan play on awake ya. Nah, kembali lagi kita tetap perlu deklarasikan, komponennya. Jadi kita perlu memanggil private audio source ya. Audio source player
audio. Berbeda halnya tadi yang BGM nggak perlu kita script ya, karena dia play on awake. Nah, kemudian kita perlu inisialisasi juga di start player audio, kita harus memanggil komponen audio source, oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah di update, ya, pada saat dia lompat, kita pengen memanggil audio lompat. Jadi player audio dot untuk memanggil audio hanya sekali saja, tanpa ada looping dan sebagainya, kita panggil play one shot nama variabelnya. Ya, atau nama metodenya ya, play an audio clip and scales the audio source volume by one volume scale. Di sini, jump sound ya, kemudian, volume scale-nya mau berapa. Di sini saya biarin di 1F aja. Nah, kemudian sama pada saat, death juga, pada saat ditabrak obstacle, di sini sama player audio dot play one shot. Kemudian crash sound, kita panggil audio crash, audio clip crash sound. Sama saya kasih nilai 1F juga. Sekarang kalau saya play, oke saya play maximize, sekarang sudah ada background musicnya juga harusnya, ya. Setiap kali lompat, ada suara lompatan. Oke. Nah, cuma scoringnya aja belum ya. Kan kalau nabrak obstacle keluar. Ya, karakter kita mati, ada notifikasi game over dan selesai juga, over juga materi kita hari ini. Cukup panjang ya materi di unit 3 ini. Cuma dari sini lumayan teman-teman belajar tentang particle system, ada sound, sound effect, kemudian juga, spawn juga masih sama seperti yang unit 2. Tapi di sini lumayan, membuka skop teman-teman semua dalam membuat game Endless Runner. Oke, demikian untuk materi unit 3. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.